Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, wabil khusus jemaah calon haji yang saya hormati, saya sayangi, dan saya cintai. Alhamdulillah dengan izin Allah, kita mendapatkan ketentuan dari Allah untuk tahun ini bisa menunaikan ibadah haji. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa melaksanakan rukun Islam yang kelima adalah menjadi cita-cita, bahkan kerinduan bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, kita juga sama melihat tidak semua orang kemudian mendapatkan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ada dikarenakan karena ketiadaan biaya. Ada dikarenakan karena tidak didukung oleh kesehatan. Ada kalanya biaya ada juga sehat, tapi tidak tergerak hatinya untuk menunaikan ibadah haji. Karena itu, saya ingin mengatakan kita adalah orang-orang terpilih yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memiliki biaya, memiliki kesehatan, dan juga mendapat hidayah. Sehingga kita berkumpul hari ini di Tanah Suci, dan insya Allah beberapa hari lagi kita akan mencapai puncak haji di Armusna, Arabah, Musdalifah, dan Mina. Tentu saja yang menjadi cita-cita bagi orang yang menunaikan ibadah haji adalah haji yang mabrur. Karena tidak ada balasan yang layak bagi haji yang mabrur ilal jannah, kecuali surga. Tentu saja tidak bisa kita pastikan semua bisa mendapatkan haji yang mabrur, walaupun itu menjadi harapan kita bersama. Untuk itu, mungkin saatnya kita mempersiapkan kembali bagaimana kita bisa mencapai haji yang mabrur itu. Dalam pandangan saya, modal pertama kita adalah kesiapan fisik. Jadi saya himbau kepada saudara-saudara saya yang hari ini sedang bersiap ke fase Armusna untuk selain tetap menjaga kekhusyukan ibadah, tapi prioritaslah untuk menjaga kesehatan fisik kita. Yang kedua, mari kita menyadari bahwa menjadi jemaah haji ini modalnya yang paling utama adalah takwa. Tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kamu, dan bekal yang terbaik itu adalah takwa. Ketahuilah, wahai orang-orang yang berfikir. Dari titik ini saya melihat ada sebuah garis yang telah ditentukan oleh Allah bahwa ketika orang menunaikan ibadah haji, pertama dia harus sehat sehingga bisa menyelesaikan semua rukun dan kewajiban. Yang kedua dia faham betul bahwa ketika dia berhaji, targetnya adalah bagaimana dia bisa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ini tercapai, itulah yang disebut dengan haji yang mabrur, haji yang berterima dan diberkahi Allah. Ada yang bertanya kepada saya, apakah ada ciri-ciri yang khusus bagi orang yang mendapatkan haji yang mabrur itu? Saya melihat di akhir penjelasan Allah dalam surah Al-Baqarah tentang haji dengan firman seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim.
فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kamu telah selesai menunaikan ibadah hajimu, maka zikirmu kepada Allah harus mengalahkan semua zikirmu kepada yang lain. Saya memahami ayat ini bahwa orang yang hajinya mabrur setelah selesai menunaikan ibadah haji, dia kehilangan kebanggaan terhadap apapun kecuali keinginannya untuk mentaati Allah. Benar dia punya beberapa faktor yang bisa membuat dia bangga. Misalnya keturunan orang hebat. Haji yang mabrur tidak lagi bangga dengan itu. Dia hanya ingin bagaimana bisa memanifestasikan dirinya dan taati Allah dengan segala kelebihan keturunan yang dia miliki. Harta, ini juga bisa dibanggakan. Orang yang haji mabrur hanya berpikir bagaimana harta yang dimilikinya bisa digunakan untuk mentaati Allah. Pangkat, juga sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi bagi haji yang mabrur, dia hanya berpikir, karena kekuasaan yang lahir dari pangkatnya itu bisa digunakan bermanfaat bagi yang lain dalam rangka ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengatakan bahwa orang yang hajinya mabrur menggunakan semua kelebihan dan potensi yang dimilikinya mentaati Allah, dan itu berdampak terhadap lingkungannya. Karena itu, kalau saya mau pointer, mereka yang hajinya mabrur, ibadah mahdhahnya atau vertikalnya semakin banyak dan semakin baik, tapi ibadah horizontalnya atau kesolehan sosialnya semakin dirasakan oleh orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kalau dua ciri ini ada pada orang yang kembali dari menunaikan ibadah haji, lewat mimbar ini saya berani mengatakan, orang ini hajinya mabrur. Karena itu, mari kita lihat tahapan-tahapan perjalanan di Ar-Musna. Ar-Musna itu pertama adalah di Arafah. Lihatlah ketika kita berada di Arafah, kita tidak menggunakan pakaian yang lain kecuali ihram. Kita jalan bersama, tidak ada yang membedakan status, tidak ada yang membedakan pangkat. Semuanya bersimpuh mengharapkan ridho, mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti miniatur padang mahsyar, bahwa kita kemudian dibangkitkan dengan menanggalkan semua status dan jabatan yang kita bawa sebelumnya ke tanah haram ini. Lihatlah wajah-wajah. Dia tidak lagi menunjukkan kesombongan, tidak menunjukkan kehebatan. Hanya satu yang terpancar dari pandangan mereka, merendahkan diri dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tahapan yang sangat penting untuk mencapai haji yang mabrur. Tapi kita tahu bahwa setelah itu kita akan ke Musdalifah. Di Musdalifah kita diwajibkan untuk mabit, dan situ kita mengumpulkan batu. Orang yang hatinya sudah bersih, yang kemudian hanya mengharap ridha Allah, maka dia harus punya kesiapan, karena tidak ada hidup tanpa cobaan. Dia persiapkan senjata itu di Musdalifah. Dia menceker bumi, merayap ke bumi, mengumpulkan kerikil-kerikil. Secara filosofis ini bermakna dia dengan sungguh-sungguh, dengan menggunakan semua potensi yang dimilikinya, menyiapkan semua agar dia bisa mempertahankan kerendahannya
di hadapan Allah yang telah dia bina di Arafah. Senjata itu kemudian dia bawa ke Mina dengan penuh keyakinan dan dengan kepastian. Dia tunjukkan sikap yang jelas. Tidak ada yang bisa menggoda dia, mempengaruhi dia untuk lari dari keberhasilannya ketika di Arafah hanya mengharap ridha Allah. Dia akan serang dengan apa saja. Dia akan tangkis dengan semua kekuatan yang ada yang dilambangkan dengan melutar jubroh itu di 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 Jamarot di Mina. Ini mari kita pandang bahwa sebuah tekad dan perbuatan yang konsisten. Tidak ada yang bisa mempengaruhi aku lagi. Karena aku sudah menyatakan aku akan hidup dalam mentaati dan mencari keridhaan Allah. Camkanlah ini, saudaraku semua. Insya Allah haji kita tahun ini adalah haji yang terbaik kalau kita sudah pernah melakukan haji sebelumnya. Insya Allah haji kita tahun ini adalah haji yang terbaik kalau ini adalah satu-satunya kesempatan kita menunaikan ibadah haji. Semoga Anda semua jadi haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah. Kepada saudara-saudaraku yang tersayang, yang tercinta, yang hari ini bertugas melayani tamu-tamu Allah. Kalian tidak tahu betapa mulianya kalian. Karena capaian haji mabrur itu banyak ditentukan oleh peran kalian membantu Duyufur Rahman ini melewati tahapan-tahapan tekadnya mencapai haji yang mabrur itu. Mungkin mereka tidak kenal sama kalian. Mungkin mereka tidak akan mengingat kalian. Bahkan mungkin karena lain dan satu hal, dia bersikap kasar kepada kalian. Tapi kalian dengan tekad yang tulus, dengan semangat yang baik, dan dengan mengharapkan ridha Allah. Yakin apa yang kalian perbuat ini dilihat Allah, dicatat Allah, dibalas Allah. Mungkin balasan yang kalian terima bisa lebih baik dari yang diterima oleh kami yang menunaikan haji ini. Karena kebaikan yang kami dapatkan itu banyak juga ditentukan oleh bantuan yang kalian berikan. Karena itu saudaraku, karena itu anak-anakku, abang-abangku, adik-adikku, tetaplah jaga semangat, tetaplah jaga keikhlasan, bantulah tamu-tamu Allah. Duyufur Rahman ini, Allah tersenyum melihat kalian dan kemuliaan akan kalian terima. Bukan hanya mungkin untuk kalian, mungkin kepada orang tua kalian yang masih hidup ataupun yang telah berpulang. Dan insya Allah kepada anak-anak kalian ke depan terjaga dari semua yang dilarang Allah. Sehingga kalian akan pulang nanti ke tanah air dengan penuh kebahagiaan dan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan lupa berdoa sama Allah agar ada kesempatan walaupun sedikit untuk juga sempat menunaikan ibadah haji walaupun bukan itu tujuan kita datang ke tanah suci. Kita datang untuk melayani tamu-tamu Allah. Tapi mintalah kepada Allah agar kita dikasih kesempatan sedikit untuk bisa juga menunaikan ibadah haji. Karena mungkin ini juga adalah perjalanan terakhir kita ke tanah suci. Selamat bertugas anak-anakku, adik-adikku semuanya. Teruslah semangat, teruslah ikhlas. Semoga Allah meridhai kalian. Demikian kaum muslimin rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Semoga tahun ini dengan kemabruran haji kita, Indonesia akan semakin baik. Indonesia akan semakin maju. Dan Bapak Presiden kita, Haji Prabowo Subianto, yang sudah kita lihat kesungguhannya membangun Indonesia, sudah terbukti kecintaannya kepada rakyat Indonesia. Sehat walafiat, tetap kuat dan berani, dan berhasil mewujudkan cita-citanya Indonesia Emas tahun 2045. Semoga Allah menolong kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.